Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Alin Ratna Nulinajah, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teosofi, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Pengertian dan sejarah. Pengertian dan sejarah aliran Jabariyah. Jabariyah menurut bahasa artinya adalah memaksa. Dalam kitab Al-Munjid, nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Kata jabaro setelah ditarik menjadi Jabariyah dengan menambah ya, artinya adalah suatu kelompok atau aliran. Dalam bahasa Inggris, Jabariyah disebut dengan fatalisme, yaitu paham bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari awal oleh kodok dan qadar Tuhan. Al-Jabar pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham dan kemudian disebarkan oleh Jahm Safwan pada tahun 125 Hijriah dari Khurasan. Dalam sejarah Islam, Jam tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jamiyah dari kalangan Murji'ah. Dalam perkembangannya, paham Al-Jabar tidak hanya dikembangkan oleh dua tokoh di atas, melainkan masih banyak tokoh lain yang berjasa dalam mengembangkan paham ini. Di antaranya adalah Al-Husain bin Muhammad dan An-Najjar dan Ja'ad bin Dirar. Kemunculan Al-Jabar ini dikaji oleh para ahli sejarah. Di antara ahli sejarah yang dimaksud adalah Ahmad Amin dan Harun Nasution. Mereka menggambarkan kehidupan bangsa Arab yang dikelilingi oleh gurun Sahara yang memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka, yang membuat masyarakat Arab merasa bahwa dirinya lemah dan bergantung pada kehendak alam. Hal inilah yang membawa mereka pada sikap fatalisme. Peristiwa benih-benih paham Al-Jabar sudah terlihat pada peristiwa berikut ini. Yang pertama, suatu ketika Nabi Muhammad menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar mempermasalahkan tentang takdir Tuhan. Nabi melarang mereka untuk mempersoalkan hal itu agar terhindar dari kekeliruan dan penafsiran. Yang kedua, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, suatu ketika beliau menangkap seorang yang ketahuan mencuri, dan ketika menginterogasinya, pencuri tersebut berkata, sesungguhnya aku sudah ditakdirkan Tuhan untuk mencuri. Mendengar hal itu, Umar sangat marah dan memberikan dua hukuman. Yang pertama adalah hukuman dipotong tangan karena telah mencuri, dan hukuman yang kedua adalah hukuman dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan. Selanjutnya ada pengertian dan sejarah aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadaro yang artinya kemampuan dan kekuatan. Secara istilah, artinya aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak terintervensi tangan Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa setiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia berbuat sesuatu atau meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Menurut Ahmad Amin, ada para ahli mengatakan bahwa Qadariyah pertama dimunculkan oleh Ma'bad Al-Jauhani pada tahun 80 Hijriah dan Ghailan ad-Dimashqi. Ibnu Nabatah dalam kitabnya yang Syar al-Uyun seperti yang dikutip oleh Ahmad Amin pada tahun 1886 sampai 1954 memberi informasi lain bahwa Ma'bad Al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi menerima paham Qadariyah dari seorang penduduk Irak bernama Susan yang beragama Kristen. Kemudian Ma'bad menyebarkan paham ini di Irak sementara Ghailan menyebarkan paham ini di Syam. Paham Qadariyah mendapat tantangan keras dari umat Islam pada saat itu. Harun Nasution berpendapat karena masyarakat alam sebelum Islam dipengaruhi oleh paham fatalisme. Mereka merasa bahwa dirinya lemah hingga tidak mampu menghadapi kesukaran hidup yang ditimbulkan oleh alasan di sekelilingnya. Oleh sebab itu, paham Qadariyah dianggap bertentangan dengan doktrin ajaran agama Islam. Tantangan ada juga dari segi pemerintahan. Tantangan ini kemungkinan besar terjadi disebabkan oleh para pejabat pemerintahan di kala itu menganut paham Jabariyah dan terdapat kemungkinan pejabat pemerintahan menganggap gerakan paham Qadariyah merupakan suatu usaha menyebarkan paham-paham dinamis dan daya kritis rakyat yang mampu mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dan bahkan bisa menggulingkan tahta mereka dari tahta kerajaan. Selanjutnya akan diteruskan oleh kawan saya.
Baik, saya akan menyampaikan tentang ajaran kaum Jabariyah. Makna dari kata Jabariyah adalah memaksa. Hal ini jika dihubungkan dengan perbuatan manusia, berarti semua perbuatan yang dilakukan manusia adalah suatu paksaan atau terikat kuat dengan kekuasaan Tuhan. Tuhan telah menentukan apapun yang akan dilakukan manusia sesuai dengan kehendaknya, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan dalam berbuat sesuatu. Dengan kata lain, paham Jabariyah meyakini bahwa semua perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tuhan telah menetapkan manusia untuk berbuat kebaikan dan menetapkan pahala untuknya. Begitu juga sebaliknya. Tuhan telah menetapkan manusia untuk berbuat kejahatan dan menetapkan siksa atau dosa untuknya. Sehingga dalam hal ini, pahala atau dosa yang diterima manusia juga merupakan ketetapan dari Tuhan yang tidak bisa diatur oleh manusia. Paham ini awalnya dianut oleh kaum Yahudi, kemudian diajarkan kepada kaum muslimin. Dari kalangan umat Islam, orang yang pertama kali menyebarkan paham ini adalah Ja'ad ibnu Dirham dari Syam. Pengikut dari paham ini adalah Jam bin Safwan. Dia juga mengembangkan beberapa paham seperti yang pertama, neraka dan surga akan fana. Tidak ada suatu hal yang kekal selamanya. Yang kedua, kekufuran adalah ketidaktahuan dan iman adalah pengenalan. Yang ketiga, Al-Quran adalah makhluk tidak kodim. Yang keempat, Allah bukan sesuatu dan juga tidak memiliki sifat. Yang kelima, Tuhan tidak dapat dilihat di hari kemudian. Di antara beberapa paham yang diajarkan oleh Jam bin Safwan, paham yang memberi pengaruh terbesar adalah paham yang tidak mengakui adanya kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan bagi manusia. Semua perbuatan manusia telah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga disebut Jabariyah. Hal ini sesuai dengan ayat yang dijadikan landasan oleh paham Jabariyah, yaitu surah Asy-Syafat, surah ke-37 ayat 96. Selain adanya paham Jabariyah yang telah muncul dari pemahaman terhadap ajaran Islam, ada juga sebuah pandangan yang mengatakan bahwa aliran Jabariyah muncul karena adanya pengaruh agama Yahudi dan agama Kristen. Sehingga penyebab lahirnya aliran Jabariyah berasal dari pemahaman ajaran Islam atau yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan pengaruh dari ajaran luar Islam. Next. Kemudian ada ajaran kaum Qadariyah. Qadar memiliki makna ketetapan, kekuatan, ukuran, dan hukum ketentuan. Jika dihubungkan dengan perbuatan manusia, qadar berarti ketergantungan perbuatan hamba kepada kekuatannya sendiri. Jadi, berdasarkan paham Qadariyah, manusia memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan suatu perbuatan atas pilihan dan kehendaknya sendiri, baik melakukan perbuatan kebaikan ataupun kejahatan. Sehingga manusia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukan dan juga berhak mendapatkan siksa atau dosa atas kejahatan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan kemampuan manusia yang dapat membedakan antara orang yang berbuat baik dan buruk. Menurut sejarah, Ma'bad al-Juhani dan Gailan menerima paham Qadariyah dari seorang penduduk Irak yang beragama Kristen. Kemudian, Ma'bad menyebarkan paham ini di Irak, sementara Gailan menyebarkan paham ini di Syam. Paham Qadariyah ini hanya diidentikan dengan manusia yang memiliki kebebasan untuk melakukan suatu perbuatan atau biasa disebut dengan free will dan free acts. Ayat yang menjadi dasar adanya paham Qadariyah adalah surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 29. Ayat tersebut memberikan pemahaman adanya kemampuan dan kemandirian dari manusia sehingga mendukung manusia untuk senantiasa kreatif dan dinamis dalam membawa perkembangan dan kemajuan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, pemikiran tersebut cenderung menimbulkan sifat sombong dalam diri manusia karena berpandangan
bahwa semua yang diperoleh merupakan hasil usaha sendiri tanpa adanya keterlibatan Tuhan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai sekte-sekte kaum Jabariyah dan juga Qadariyah. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu sekte kaum Jabariyah. Doktrin-doktrin Jabariyah menurut Al-Asyaratani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekstrim dan moderat. Di antara doktrin Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Lalu pendapat dari Haris bin Surais berkaitan dengan persoalan teknologi adalah yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Lalu yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Pendapat ekstrim yang kedua adalah Ja'ad bin Ibnu Dirham, seorang Maulana Bani Hakim yang tinggal di Damaskus. Doktrinnya yaitu, yang pertama, Al-Quran itu adalah makhluk. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Lalu yang ketiga, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Menurut Jabariyah ekstrim, segala perbuatan manusia tidak merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan oleh dirinya sendiri. Lalu menurut paham Jabariyah yang moderat, perbuatan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan, tetapi manusia punya andil juga dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya, seolah-olah ada kerjasama Tuhan dengan manusia dalam mewujudkan perbuatannya, sehingga manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. An-Najjar dan Ad-Dirar sebagai tokoh Jabariyah moderat berpendapat tentang perbuatan manusia, bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan oleh dalang. An-Najjar memberikan pendapat-pendapat, yakni yang pertama, Tuhan menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Itulah yang disebut kasab dalam teori Al-Asy'ari. Dengan demikian, manusia dalam pandangan An-Najjar tidak lagi seperti wayang yang gerakannya bergantung pada dalang, sebab tenaga yang diciptakan Tuhan dalam manusia memiliki efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Lalu yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi An-Najjar menyatakan bahwa Tuhan dapat memindahkan potensi hati atau ma'rifat pada mata, sehingga manusia bisa melihat Tuhan. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sekte-sekte kaum Qadariyah. Dalam doktrin-doktrin Qadariyah, dalam kitab Al-Milal wa Al-Nihal, pembahasan masalah Qadariyah disatukan dengan pembahasan doktrin-doktrin Mu'tazilah, sehingga perbedaan antara kedua paham ini kurang begitu jelas. Ahmad Amin menjelaskan bahwa doktrin Qadar lebih luas dikupas oleh kalangan Mu'tazilah, sebab paham ini juga menjadikan salah satu doktrin Mu'tazilah. Harun Nasution menjelaskan bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik ataupun buruk atas kehendak dan kekuasaan dan dayanya sendiri. Dalam paham ini, manusia merdeka dalam tingkah lakunya. Ia berbuat baik atau berbuat buruk atas kehendaknya sendiri. Dan dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik atau berbuat jahat. Dalam paham Qadariyah, takdir adalah ketentuan Allah yang berlaku untuk alam semesta, beserta seluruh isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbuat dan tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan hukuman kepada orang yang menyimpan dari jalannya, dan memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertaubat. Siapapun yang bertaubat maupun tidak bertaubat, maka akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan kadar perbuatannya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan.
yang mungkin bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.